Seumpama saya nanti jualan angkringan buat kedepannya lagi ya. Buat kedepannya lagi. Angkringan itu gini. Jadi angkringan itu banyak kendala loh. Problemnya kayak seumpama lagi masa-masa pandemi kayak gini, konsumen itu dari segi budget dari konsumen sendiri itu kan pada kurang. Nah, kita itu kekurangan konsumen waktu-waktu pandemi kayak gini. Makanya itu jadi kendala paling besar waktu saya mau buka angkringan. Santai. Oke, tenang. Jangan pakai emosi. Kita podcast puisi dini hari. Jangan pakai emosi, tenang, santai. Yang penting apa ceria. Oke. Ya, kenalin dulu nih. Saya Opung 31, IG-nya followernya berapa? 1k, baru 1k. Kalau bisa gini kan siapa tahu naik kayak Dayana sampai 2 juta. Oh iya. Ini teman saya nih. Kalau saya Aye. Oke, Aye. Dipanggil Aye. Oke. Nggak usah panjang-panjang, biar enak dipanggil. Oke. Sebelum kita kenalin narasumbernya nih, kita opening dulu kan. Opening kita yang untuk paling lucu ini. Iya, beda dari yang lain. Puisi dini hari itu punya. Iya. Kalau puisi dini hari kan gokil banget aja. Saya bukan berapa outfit tuh, kita nggak pakai itu ininya kan. Berapa? Ayo. Ya, kalau puisi dini hari itu punya opening yang beda dari yang lain dan nggak mungkin kelewatan. Nah, kalau openingnya itu gini ya Mas, pasti nanti Mas Opung bakal nyuruh untuk closing ya. Nah, jadi gini, openingnya itu cium pipi kanan 1 kali, cium pipi kiri 1 kali, cium 2 kali, cium bibir. Kalau udah kayak gini berarti udah mulai. Oke. Udah mulai. Mulai lagi kita podcast. Oke. Podcast dadakan yang penting asik. Baca. Nggak terasa ternyata udah jam berapa sih ini? Jam 11. Jam 11 malam nih, hampir mau jam 12 kita baru mulai podcast saking sibuknya ini, bos. Dari Berkah Teknik. Usaha muda, bos muda. Ya semoga saja sih mukanya tetap muda. Amin. Enggak, dari kita kan baby face. Ini apa baby apa? Father face. Baby oil. Sweet enggak gitu kan. Tadinya sweet, Ya, tapi apa? Kelebihan. Diabetes jadinya. Oke, kenalin dulu namanya siapa nih? Oke, nama saya Bayhaki sih. Bayhaki. Tapi biasa dipanggil banyak sih panggilannya. Apa nih? Sombong amat. Ya, ada yang panggil Black Cat. Ada yang Familiar banget ya. Ada yang panggil Kiki. Okay. Terus kemarin ada yang panggil Al. Wait a
minute. Who are you? Al siapa? Mas Al. Oh, Mas Wah, makanya nama panggilan tuh banyak banget jadi dari Black Cat, Kiki, Mas Al. Jadi bingung. Jadi harus banget gitu. Harus banget. harus. Kalau nggak ada gitu enggak. Masukkan itu. kalau enggak nengok. Kalau kata guru ngaji saya itu kurang fasyah. Kurang fasyah. Makanya itu Kurang fasyah gitu. Pakai lam. Ya, kedatangan Mas Baihaqi biasa dipanggil Black Cat, biasa dipanggil Kiki, biasa dipanggil Oke. hampir sama dari kita kata dia. Sama cium bibir mirip lah, hampir sama ya, mirip dikit lah, tapi ya nggak apa-apa. Siapa tahu ini kan jadi motivasi buat kita juga kan. Siapa motivasi buat kita biar jadi pengusaha sukses kayak Mas Black Cat ini. Black Cat. Apa? Siapa enaknya panggil Black Cat aja kayaknya. Mas Black Cat aja. Kalau kepanjangan, kalau pendek nggak mau nengok. Tahu dia mana kan ya? Kita Black Cat aja nih, Black Cat. Mas Black Cat lebih enak lah ya. Lebih familiar namanya, lebih mudah diingat. Black Cat ya kalau dicari-cari di YouTube misalnya kayak Puisi Dini Hari, cari search mungkin Puisi Dini Hari, pasti cuma ada satu channel sih. Channelnya kita aja sih, sama kalau panggil Black Cat. Kalau di YouTube misalnya Mas Black Cat itu punya channel YouTube nih kayak kita nih. Cari Black Cat itu cuma satu. Udah cuma ini aja. Udah gua doang udah. Enggak ada yang lain. Udah. Iya, Father Pass. Sweetnya kelebihan. Oke. Di max semua ya. Iya, Max. Oke. Kalau di dunia game tuh ya, udah max semua tuh. Saking maxnya sampai jebol tuh. Keren sih. Ya masalahnya apa tuh konsep umum. Pakai ditulis segala podcast sudah 5 kali masih ditulis konsep umum anjir. Yang pertama motivasi dong. Pertama tetap motivasi. Motivasi Mas Black Cat nih. Kenapa sih masih muda, umur berapa sekarang 20 tahun ya? 20 tahun ya, 20 tahun mau jadi pengusaha muda, punya bengkel elektronik namanya Berkah Teknik. Oh my god! Wow! Masih muda, nggak malu ya buat usaha, nggak malu buat usaha kotor-kotoran yang kita lihat dengan bengkel kan pasti kotor-kotoran kotor. Ya mungkin ini Father Pass karena kotor bengkel juga. Mungkin saking apa ya? Saking menjiwainya, saking bapernya ke kerjaan sampai ke Father Pass. Karena kotornya bengkel sampai ke Father Pass. Udah kelihatan sih. Gimana Mas Black? Ya. Berarti awalnya bengkel Berkah Teknik itu berdiri tuh sebenarnya bukan dari itu dulu sih. Jadi saya kan masih sekolah nih. Oke, masih sekolah di salah satu SMK lah. Ya, corona berarti ya. Iya. Corona. Lulusan corona nih. Oke. Coba bayangin. Sekarang bayangin 20 tahun masih SMK. What the fuck? Tapi walaupun masih SMK berarti kan tapi dia udah jadi pengusaha. Iya, itu kan kelebihannya. Jaraknya 20 tahun masih SMK. Kan lucu kan itu. Tapi dari apa yang dia kelucuan itu kan ya 20 tahun aja SMK tapi udah jadi pengusaha sukses. Tepuk tangan buat Black kayak gini kan. Buat 20 tahun masih SMK-nya itu jangan ditiru, tapi semangatnya itu yang harus dia tiru. Nggak pernah malu buat usaha. Dia motivasi gimana tadi kan? Jadi kan saya tuh masih SMK. Waktu itu ada kendala di sekolah lah ya. Di situ saya putar terus sekalian tuntutan orang tua juga sih. Waktu ya ngerasa lah masa udah berumur masih udah berumur ya kan udah berumur dari buka. Iya. Sekarang gini aja nih 20 tahun lu masih sekolah SMK, lu bayangin aja berapa kali lu nggak naik kelas. Damn! Berapa kali? Iya. Berapa kali gak naik kelas?
SD berapa kali dia? Berapa kali lu ngeliat? SD mah nggak apa-apa, nggak malu SD. Barangkali kalau SMK nggak kan lucu kan gitu ya kan. Gila. Jadi waktu itu ada permasalahan lah di sekolahan juga, habis itu ke bawah juga ke keluarga juga. Dari orang tua bukan nuntut sih, tapi lebih ke mempertanyakan lah di umur kita yang udah 20 tahun manjat dewasa lah, manjat dewasa lah. Tapi kita belum dapat bahasanya gimana ya? Kita itu belum ada bekal buat kita hidup ke depan gitu. Nah, saya itu pertama nyoba usaha-usaha dari mulai trading, pertama trading. Oh, gila trading. Dari sebut merek lah, jangan sebut merek. Oh ya, oke. Enak dia kita sebut merek, kita promosiin diri, kita nggak dapat apa-apa. Pokoknya salah satu trading di aplikasi lah. Habis itu kan saya minta modal pertama di orang tua, minta modal sekitar 500 ribuan pertama itu buat trading. Habis itu akhirnya gagal. Los. Trading buat pemula pasti los. Pasti los. Banyak banget. 500 ribu itu saya pernah mikir gini. Kalau 500 ribu itu saya buat modal usaha online shop lah. Katakanlah online shop lah. Mungkin itu udah jadi ya. Minim-minimnya udah bisa jalan sendiri gitu. Iya, kalau kata orang kan yang namanya menyesal kan pasti. Iya. Kalau itu pendaftaran kan. Makanya di situ saya mikir, oh iya ini salah ini. Habis itu saya dipertanyakan lagi, saya ditanyain sama orang tua, gimana usahanya? Belum itulah, belum sukses kata saya kan belum sukses. Habis itu jalan tahun lagi saya bikin usaha lagi online shop. Saya minta lagi sama orang tua. Kebetulan orang tua saya ngasih. Sombong amat. Oke. Ngasih lagi saya online shop, saya jualan di situ. Berjalan berapa tahun, sekitar setengah tahunan lah ya, lumayan sih setengah tahun berjalan. Akhirnya ada sedikit problem masalah pengiriman itu. Masalah problem pengiriman. Akhirnya di situ saya stop lah, bahasanya gimana ya? Drop di situ saya tuh langsung drop saya turun. Down banget di situ. Gara-gara cuma hal teknis pengiriman. Jadi ada orang yang order ke saya udah kirimin barangnya. Habis itu katanya barang belum sampai. Jancuk. Saya lebih ke pihak pengantarnya, katanya sudah sampai. Itu habis itu akhirnya uang itu saya kembalikan lagi, dan nominal transaksinya itu nggak sedikit lah, nggak sedikit lah. Makanya saya drop banget itu di situ. Drop banget itu di situ. Udah transaksi yang nggak kecil, mungkin kalau itu berhasil mungkin sampai sekarang saya bukan bengkel lagi, tapi online shop. Ya kan gitu. Tapi karena mungkin kendalanya di situ, emang udah jalannya di situ, jadi saya oke lah, mungkin ini emang jalannya gitu lah. Saya drop, habis itu saya drop lah sampai berapa tahun itu, suatu tahun saya cuma ya makan tidur bangun dimarahin orang tua, tidur lagi main game kayak anak-anak sekolah biasa lah, paling kayak gitu. Habis itu saya mikir gini, teman-teman saya yang sama sekolahan ya, satu sekolahan satu angkatan itu bingung dia itu mau lulus mau kemana, kalau udah lulus mau kemana. Di situ saya mikir, kalau saya udah lulus dari sekolah menengah kejuruan, oke lah, mungkin pilihan pekerjaan yang paling umum itu kita bekerja di PT lah, salah satu PT lah mungkin lah. Nah, saya mikir kalau kita kerja di PT, minim-minimnya sumpama kita dapat kontrak 1 tahun 2 tahun. Setelah itu udah selesai. Untung kalau diperpanjang. Kalau enggak udah enggak ada lagi. Tapi kita sekarang kan banyaknya magang. Sekarang 6 bulan udah selesai. Apalagi masa-masa pandemi kayak gini kan susah. Apalagi kan banyak pengurangan karyawan. Tetap PHK banyak kan ya. Udah pokoknya bingung lah gitu. Saya akhirnya mau mikir-mikir usaha lagi, kayak usaha printer. Terus gini nih Mas Leka, pas tadi kita ngobrol PHK banyak, saya inget nih ada cerita-cerita lucu nih. Ada orang dari warga rantau lah ke kampung kita lah gitu ya. Kampung kita dia mau beli rokok tapi ngobrol sama anak-anak murid kan. Kamu HP-mu apa itu? HP-mu apa? HP-mu apa? Oke. Oh, HP-mu itu mereknya ini. Saya punya HP itu di rumah. Merek banyak, sawah banyak, mobil banyak, gaji mahal.
Satu mahal. Bu beli rokoknya 2 batang. Kayaknya kelihatan banget ya. Nah itu makanya jadi kalau kita udah biasa pegang uang, habis kena PHK itu kerasa banget ya kan? Kerasa banget udah sombong ya kan, mobil banyak, kita sawah banyak, Di rokok 2 batang. di rokok aja 2 batang, Udah kurang lagi. makanya itu kerasa banget. Jadi sekarang masa-masa pandemi kayak gini, apalagi kalau buat teman-teman kita yang kerja di PT lah, dari PT itu ada pengurangan banyak sekali tuh, pengurangan karyawan, makanya kan susah lah ya. Makanya saya tuh mikir-mikir lagi bikin usaha apa ya. Akhirnya saya ada pernah mikir bikin usaha. Oke, saya mau bikin digital printing. Nah, habis itu saya konsultasi lagi sama orang tua masalah anggaran. Masalah anggaran dari beli printingnya sendiri itu mesin fotokopian lah ya. Wah, mahal itu. Mahal. Habis 20 juta lebih tuh. Buat satu mesin doang. Ada mesin terbatang 20 juta lebih. 20 juta lebih. Makanya saya bingung lagi. Itu 20 juta buat trading aja. Buat trading aja tuh. Buat trading aja. Kalau 20 juta itu buat trading berhasil kan lumayan. Iya, kan lumayan. Kalau loss gimana? Kayak mendadak kita kan. Iya, tapi kalau enggak, Kalau loss lagi kan. Kalau kita buat tadi kan nih. iya kan ya, kayak mikir lagi. Makanya saya tuh pikir terus saya belum punya tempat yang pas buat saya bikin usaha, apalagi modal satu mesinnya itu lebih dari 20 juta. Makanya saya mikir lagi, saya mau buka usaha angkringan lagi ya. Angkringan itu kan lumayan lah. Paling 10 juta udah jadilah. Nah, jadilah orang paling gerobak 3 juta lah. Gerobak 3 juta, yang 7 juta itu buat modal tetap kembangnya lah ya. Sambil jalan ya. Sambil jalan lah. Ibaratnya 1 bulan kita itu udah ketanggung sama 7 juta itu lah. Niatnya itu saya gitu, tapi dipikir lagi sama orang tua, dirembuk lagi. Kira-kira seumpama saya nanti jualan angkringan buat kedepannya lagi ya. Buat kedepannya lagi. Angkringan itu gini. Jadi angkringan itu banyak kendala loh. Problemnya kayak seumpama lagi masa-masa pandemi kayak gini. Masa-masa pandemi kayak gini, konsumen itu dari segi budget dari konsumen sendiri itu kan pada kurang. Nah, kita itu kekurangan konsumen waktu-waktu pandemi kayak gini. Makanya itu jadi kendala paling besar waktu saya mau buka angkringan. Gitu. Cobanya banyak banget tuh. Saya udah cari tempat, cari gerobaknya, cari alat-alatnya, tapi akhirnya konsultasi sama orang tua nggak dibolehin lah, belum dibolehin. Nggak ngedukung lah. Belum ngedukung lah. Habis itu saya putar lagi, saya mikir lagi, akhirnya saya mikir, saya sekolah di SMK, saya sekolah di SMK, gimana kalau saya buka bengkel aja? Saya buka bengkel. Nah, jangan lanjutin dulu biar penasaran. Oke. Penasaran ya. Santai. Anda tunggu ya. Santai. Aduh, dengarnya banyak banget. Iya, banyak banget. Kita pakai tisu dulu lah biar Ini tisunya mereknya di ituin aja. Iya. Oke. Enak banget kita promosiin ya kan ya. Kita pakai tisu dulu. Habis ini kita pakai apa namanya kalau cewek tuh? Apa ya namanya? Skincare. Oh, biar glowing. Muka kita kalau glowing kan ya. Jangan salah loh. Tadinya sebelum saya kerja di bengkel ya, saya punya bengkel, saya glowing. Nggak percaya kan? Wah, nggak tahu. Saya tuh glowing. Jadi di sekolahan tuh pernah ada tuh yang namanya duta sekolah lah ya, kayak gitu. Gua kira duta sama lainnya. Bangsat kau. Jangan. Lu kira duta sekolah? Kita sama lain Bukan. Itu iklan sebelah itu. Jadi di sekolah tuh ada duta kayak pemilihan duta gitu, ada duta sekolah gitu. Saya ikut tuh. Saya tuh. Kebetulan saya terima bang gitu. Dari lolos. Enggak. Pertama dari pengujian wawancara. Nggak percaya pertama gitu. Saya lolos ini. Dari wawancara saya lolos nih. Dari wawancara saya lolos. Wawancara lolos. Oke lah. Itu masa belum buka bengkel. Belum buka bengkel. Masih glowing. Habis itu tes seleksi masalah bakat. Waktu itu saya baru rencana grand opening buka bengkel itu pas waktu tes pemilihan bakat. Nah, pas pemilihan masalah
tampang, masalah masalah tampang, iya, masalah pres. Oke. Saya udah buka 2 minggu. Saya udah buka 2 minggu. Bayangin aja lu. Udah 2 minggu lu buka di bengkel dari yang glowing, baby face sampai ke father face. Tapi jadi bengkel itu naikin semua. Iya. Glowing sampai glowing banget. Iya. Sampai max banget makanya. Gua kadang mikir gini. Nih gua harus bersyukur apa gimana nih? Sampai max banget nih. Emang ini takdir gitu. Iya, kayak Gua ngelebihin tapi bingung bersyukur apa enggak ya? Iya, makanya jadi orang kan gitu bingung. Kadang kalau Tuhan udah ngasih yang lebih gitu kan, kadang kelebihan. Max sampai jempol. Sampai max gini nih mukanya gini. Kan dari baby face ke max sampai ke father face. Ya kan offset lah. Nih, kita kan sebagai orang-orang Kabupaten Tegal nih. Oke. Apa sih ciri khasnya Kabupaten Tegal kalau lagi ngobrol nongkrong gini? Apa Ya, sih? pastinya mochi dong. Oke. Iya. Kita ada ciri khasnya. Kalau habis minum itu nanti ada ciri khasnya. Iya. Nanti dulu. Ayo kita coba nih, Mas saya. Tuang dulu dong. Tuangin dulu Mas saya. Nah, Biar enak gimana kan. Ini ciri khasnya kalau Tegal jangan sampai hilang nih Mas Blakek nih. Oh iya. Mochi, teh tarik. Iya. oh tadi dari tangga sana. Kayaknya udah jarang banget ya mochi-mochi. Wah, jarang banget benar. Jarang banget. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan lebih Lebih ke passionnya ke kedai, kafe dan lain-lain. kafe dan lain-lain gitu. Ya. Ayo kita minum dah. Oke. Hmm. Ini ada ciri khasnya nih. Iya. Gimana dipandu oleh Mas Opung ya? Oke. Oke. Kita minum dulu nanti ya ada ciri khasnya. Oke. Pemirsa di rumah bisa ikut-ikutan. Oke. Nah iya, sebelum kita minum kan kita nanti ada ciri khasnya. Jangan sampai lupa. Oke kan? Wah, gitu. Tapi bukan itu buat opening aja sih. Oke, kita mau minum? Iya. Oke, kita minum dulu ya. Tapi sebelum minum, jangan lupa setelah ini pas ada ciri khasnya kalau kita minum lagi. Oke? Oke. Nah, Kalau minum-minum ini ya. Kalau minum-minum nih. oke minum. Oke nih. Gimana? Mochi. Oke. Ulangin lagi dong. Ulangi. Kali ini yang mandu Mas Blakek aja. Oke. Yang mandu sekarang itu Mas Blakek. Oke. Istimewa. Mas Blakek mandu. Oh, udah kayak pemandu lagi. Biasaan nih, Mas. Jadi PL dong. Oke, gitu. Mochi. Oke, Mas Blakek ini langsung jago aja ya. Kemarin kita ngundang siapa Mas Nazar tuh kan yang punya demen Oh, yang nongkrong. punya kedai itu. ya kedai demen nongkrong. Dia belajar dari apa yang opening itu sampai akhir gak bisa sampai ngomongnya apa tuh bukan cium pipi kanan tapi cium pipa. Pipa cium sama lah. Pipa dicium mah bisa. Pipa dicium anjir. Ngapain? Aduh. Semangat banget kemarin sama Mas Nazar. Ini denger juga kan dari temen-temen tentang Mas Blakek nih. Ya tadi motivasinya itu kan berarti kan dari usaha yang mungkin loss trading loss, terus juga usaha mau buat ini Oh iya itu gitu. jadi sebelum sampai ke masa sekarang ya. Masa sekarang itu awal-awalnya juga susah banget. Susah banget ya. Jadi kan saya tuh belum punya tempat ya kan. Tempat habis itu saya tuh Mochi. Oke. Iya. Berarti kalau minum kayak gitu. Sorry. Oh, ya. Ke bawah anjir gue. Lupa anjir. Nah, jadi kan belum punya tempat tuh, habis itu saya beli tanah, habis itu saya pondasi sendiri dulu, Oh enggak sama tukang tuh. Yang fondasinya sama tukang. Kirain sendiri deh, fondasi sendiri. Kirain sendirian. Enggak ya. Jadi kuat banget anjir. Jadi saya tuh minta tukang. Iya dong. Sih Sama orang proyek ngapain sendirian. Kecil-kecilan lah ukuran berapa berarti 5x4 lah. 5x4 itu pertama kali ya. Itu pertama kali itu. Kosong tuh belum ada apa-apa. Belum ada barang sama sekali. sekali. Tapi konsep udah ada kan? Konsep udah. Konsep udah. Matang. Habis itu saya
waktu itu mau PKL-an apa ya kalau nggak salah PKL-an, saya izin dulu saya pergi ke Jakarta, saya order alat-alat. Order alat-alat sama belanja segala macam. Waktu di Jakarta itu saya kena bahasanya gimana ya? Kena tipu itu sekitar 1 jutaan lah, 1 jutaan. Jadi saya beli alat itu di daftar sama di orderannya nggak sesuai sama di barangnya. Waktu sampai ke rumah itu baru ketahuan. Kan saya cek masukin satu-satu ke bengkel. Habis itu nggak ada barang-barang yang ada di list, yang nulis nggak ada itu. Habis itu saya hubungin lagi ke situ nggak bisa juga. Akhirnya yaudahlah, bahasanya saya buka bengkel itu sodako saya. Itu sodako saya. Udah sodako lah. Buang sialnya saya buang gitu. sial. Buang sialnya saya itu udah. Nih duit 1 juta buat lo. Sial gua buat lo aja udah kayak gitu. Nah, gue kayak gitu aja. Habis itu alhamdulillah juga minggu pertama itu alhamdulillah banyak yang respect sih, banyak yang datang ke situ juga. Banyak yang datang ke situ juga. Awal-awal sih pertama banyak yang komplain sih, kayak sumama saya kan pertama benerin itu jet pump tuh. Jet pump itu kan kebakar itu si tembaganya. Habis itu saya gulung sendiri. Waktu dicoba di bengkelnya itu nyala ya. Pas balik ke dicoba di rumah kebakar. Nah kan saya bingung. Saya udah gulungin sendiri, udah modal gitu. Modal tembaga kan mahal tuh. Gulung sendiri, dicoba di rumah customer itu malah kebakar. Saya utak lagi, saya copotin lagi satu-satu, saya gulung lagi sampai 3 kali tuh baru bisa rugi banyak kan rugi banyak. Yang harusnya itu kendala lah, itu cerita kendala dalam hal berbisnis. Dan itu yang kadang buat teman-teman pemuda yang mau berwirausaha takutnya ini takut rugi, takut ini, takut itu, mengawali apa yang dia pikirkan mau konsep apa, tapi takut kita nggak punya modal, takut kita rugi. Nah sebenarnya dari juga Mas Blak itu gimana sih, merasa takut apa enggak sih ketika awal-awal? Sebenarnya awal-awal ya takut ya wajar sih, tetap lah. Awal-awal takut wajar. Kayak saya dulu tuh waktu mau buka printing tuh, saya juga takut tuh. Saya juga takutnya modalnya gede, saya belum punya tempat, belum ada langganan lah, belum ada customer yang ke situ. Lokasi juga jauh dari sekolahan lah gitu, dari instansi pendidikan itu jauh. Jadi untuk customer sendiri tuh saya belum punya, makanya saya tuh takut di situ. Nah terus balik lagi ke mau bikin angkringan, takut lagi ke customer yang lagi masa-masa pandemi kayak gini, takut juga, akhirnya gagal lagi. Nah jalan satu-satunya yang ini, si bengkel ini saya beraniin, saya ya udahlah, bahasanya ini nekatnya gue gitu. Udah mau jalan mau enggak, yang penting jalanin dulu aja. Iya betul. Yang penting berani. Iya, yang penting berani. Kalau udah berani yang penting lagi satu lagi tuh, optimis. Siap. Jadikanlah setiap kegagalan itu sebagai tangga untuk menuju keberhasilan. Anjing. Mau lihat gue tuh. Oke. Itu pikiran dari mana? Enggak tahu, tahu sendiri. Baru pertama kali mendengar. Jadi emang ya kayak gitu sih, buat teman-teman juga nggak gampang sih buat jadi posisi kayak saya sekarang itu, sampai per hari itu sampai banyak orang yang datang lah, itu nggak gampang. Pernah saya sampai 2 minggu tuh nggak ada yang servis di sini. Servis di sini mau makan apa coba? Ya, mau minta orang tua mulu, udah minta modal banyak ya kan? Ya kan nggak enak ya kan. Ya mancing lah. Iya benar lah. Mancing sehari kan ada nggak dapet, kadang nggak dapet itu baru sehari kan kita nggak dapet, nggak dapet makan apa. Tapi kalau kita lihat di YouTube mancing setiap hari dapet. Enak banget tuh. Konten ngapain jadi YouTuber, mancing aja tuh. Yang penting bisa makan gitu kan. Ternyata apa ikannya ikan gabus. Wah ikan gabusnya kok motifnya sama terus sampai 5 video tuh. Goblok. Dipancing lo tuh, satu ikan buat 5 kali tuh. Satu ikan buat 5 kali video ternyata. Tapi nggak apa-apa lah. Sebagai konten kreator emang ya bukannya gimana atau banyak settingan atau gimana ya, ini udah
kalau kita nggak banyak settingan mungkin nggak sampai kayak gini lah. Iya, Banyak bener sih. saya percaya banget sih dari teman-teman konten kreator yang lain pasti juga banyak settingan. Persaingan di YouTube itu ketat banget nih. Karena persaingan di YouTube ketat, settingan pun termasuk itu adalah sebuah pemikiran. Salah satu jurus lah gitu. Salah jurus. Kalau nggak ada settingan juga, kalau settingan itu bukan jurus atau nggak ada dari pemikiran mungkin agak susah. Iya lah, susah. Iya. Makanya kan jadi orang tuh gini, jangan jujur boleh, tapi jangan kejujuran lah. Oh iya. Jujur boleh, tapi jangan kejujuran. Fanatik boleh, tapi jangan terlalu fanatik Nah, lah. itu. Karena yang terlalu fanatik itu ya kayak gitu lah. Iya, ntar rasis makanya. Rasis. Ntar rasis. Jadi gini, lu nemu duit nih, 100.000. Iya. Lu nggak ada orang nih. Lu kejujuran, nemu duit diambil, disiarin. Nih gue nemu duit nih 100.000, siapa yang punya? Ya yang nggak punya ngaku lah. Ya lu nggak dapat apa-apa lah, bener kan? Iya bener Iya juga. bener. Makanya jadi orang tuh jangan kejujuran. Yang penting apa? Kita nggak ngerugiin orang lain lah. Tetap lah. Iya. Jangan merugikan orang lain. Nah. Paling utama itu juga sih. Yang penting nggak jujurnya gitu tuh nggak ngerugiin orang lain juga. Iya. Yang penting kita ngehibur orang banyak lah gitu. Nah, closing statement nih buat Mas Blekek. Terakhir mungkin sebelum closing statement kita mochi lagi. Oke. Dipandu lagi ya Mas Jangan Blekek. sampai nggak mochi, Oh. ya kan? Kita kenalin mochi lagi. Kalau temen nongkrong tadi di kafe sekali kita mochi. Kayak mochi. Karena puisi dini hari itu punya yang namanya sebuah keciri khasan. Apa? Oke. Suka dengan tradisional. Oke. Ya, mochi lagi. Nih. Oke. Sedap. Oke, closing statement buat Mas Blekek nih. Mas. Sebelum itu ada kenang-kenangan lah buat Mas Blekek. Oh iya, kenang-kenangan anjing. Tolong kru ambilin dong. Ya, makasih. Oke, sampai lupa. Nih, ada kenang-kenangan dulu buat Mas Blekek nih sebelum closing nih. Iya, iya. Bisa dibuka. Tunjukin ke kamera. Buka ya. Bukan Buka ya. Mana? Ini. Wah, ini ini baju kita nih puisi dini hari yang nanti kita akan launching di salah satu apa ya pusat perbelanjaan atau di online shop, Shopee, toko dan juga Instagram dan juga Oh Facebook. jadi ya perdana nih. Oh. Dapatnya. Ya perdana dapat warna putih. Perdana dapat apa nih? Tadi kemarin Mas Nazari dapat warna hitam. Oh, yang kemarin Ada dapat hitam. Ini kan perdana. Biar nggak sama kulit ya. Bedain lah mana putih sama hitam. Oh, iya. Itu semua ini gelap lagi ada. Ntar bingung. Kalau sama-sama hitam kan digelapan, ih siapa tuh? Giginya doang tuh yang kelihatan. Kan enggak banget. Oke deh. Closing statement nih dari Mas Blekek buat teman-teman kita, buat pemuda-pemuda mungkin 1 atau 2 menit aja sih buat teman-teman pemuda biar mereka itu semangat buat menjalani wirausaha ataupun usaha, bagaimana mereka bisa mengawali dari awal sampai berproses sampai mungkin sejauh mungkin lah gitu, biar mereka itu tak percaya diri lah. Iya. Jadi buat teman-teman yang kayaknya bingung mau ngapain, udah lulus sekolah tapi bingung, coba diberaniin lah, memberanikan diri tuh bikin usaha. Jadi gini, di Indonesia sendiri itu kaum milenial itu, kaum masa muda itu banyak jam sekarang. Nah, itu bisa jadi bonus demografi bagi Indonesia sendiri, bisa juga jadi kegagalan yang berat kalau orang-orang kayak kita, pemuda-pemuda kayak kita itu nggak produktif. Oh, Iya. oke. Ya kan bener kan? Iya, Nggak bener. produktif. Banyak konsumen tapi jarang yang menyediakan produknya. Nah, gitu kan. Banyak kita beli produk dari impor terus. Jadi kita coba sendirilah, kita beli, kita ngasilkan produk sendiri buat negeri kita produksi sendiri. Iya. Jadi bukan cuma jadi konsumen tapi kita juga jadi produsen gitu. Iya. Jangan takut mencoba terus berusaha, kalau gagal ya bikin lagi gitu. Kayak yang di iklan, cintailah produk-produk Indonesia. Iya. Kayak di iklan aja. Dia kalau gagal coba lagi, kalau gagal coba lagi. Oke. Percaya aja ntar lu bakal jadi lah gitu.
bakal bisa. Oke, terima kasih Mas Blekeks atas kehadirannya, kedatangannya, banyak banget motivasi, banyak banget cerita proses awal sampai saat ini. Oke. Ya, semoga ini buat bisa jadi inspirasi buat teman-teman pemuda semuanya. Ya, buat terakhir ini. Kalau terakhir tetap hampir sama kayak closing. Hampir sama kayak opening. Closing ditutup oleh Mas Blekeks. Iya, narasumber yang harus menutup. Gimana tuh? Wajib tuh. Gimana tuh? Cium pipi kanan 1 kali, cium pipi kiri 1 kali, cium 2 kali, cium bibir. Oke. Oke, Mas Blekeks ya. Oke, kita ngikutin. Cium pipi kanan 1 kali, cium pipi kiri 1 kali, cium bibir 2 kali, Oke. Oke, udah gitu. Salah, bukan. Cium bibir, Itu. Jadi kanan 1 kali, kiri 1 kali, terus 2 kali, habis itu bibir. Oke, ulangin ya. Ulang. Biar enak ya. Cium pipi kanan 1 kali, cium pipi kiri 1 kali, cium 2 kali, cium bibir. Oke, gitu.